Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang berhak untuk kita puji, bahwa sesungguhnya rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita hadir di tempat yang penuh rahmat ini, bahwa sesungguhnya rahmat ini adalah rahmat yang penuh dengan salawat baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu dimaknakan bahwa Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah SAW, dan umat-umat bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW menunjukkan itu adalah suatu bentuk permohonan syafaat kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah kalam hikmah yang telah diajarkan mursyid kita, bahwa sesungguhnya secara hakikinya Allah bersalawat kepada Nabi adalah salawat yang bermakna memberikan rahmat, curahan rahmat kepada baginda Rasulullah SAW. Berkaitan bahwa jangan berhenti untuk belajar. Pembelajaran itu ada dua, ada pembelajaran secara syar'i, tersahir yang nampak, dan ada pembelajaran secara batin. Ada pembelajaran melalui olah pikiran dan ada pembelajaran melalui olah hati. Sesungguhnya di kalangan umat-umat ini banyak yang mengkaji tentang ilmu-ilmu yang hanya menggunakan kajian-kajian yang berkaitan pikiran. Itu tidak salah, bahwa sesungguhnya semua itu juga adalah ilmu yang harus kita kaji untuk mengkaji pengetahuan baik yang nampak di alam ini maupun kajian-kajian yang pada hakikinya masuk ke alam batin kita. Pada diri manusia yang disebut adalah syahir dan batin, itulah yang disebut kafah. Tidaklah disebut seorang manusia jika hanya berupa jasad, dia disebut mayat kalau hanya berupa jasad tanpa roh, dan tidaklah dikatakan manusia jika hanya sekedar adalah roh tanpa jasad. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pada hakikinya manusia itu terdiri dari dua jasad dan batin, ilmu sahir dan ilmu batin. Ilmu sahir diperoleh melalui pendidikan, orang mengkaji berbagai macam pelajaran-pelajaran, itulah disebut daripada ilmu sahir. Orang menempuh pendidikan di mana-mana, maka itu adalah ilmu sahir. Namun tidak boleh jika diabaikan ilmu batin. Ilmu batin ini adalah semua umat boleh menggunakan ilmu batin sepanjang dia mampu menggunakan daripada karunia Allah, yaitu berupa hati nur. Hati nur ini adalah hati nurani yang merupakan cahaya Allah yang ada di dalam diri kita. Disitulah Allah berkomunikasi atau memberikan hidayah kepada manusia. Di sini pula banyak dari kalangan umat-umat melalaikan daripada ilmu hati ini. Ilmu hati ini adalah ilmu hidayah, ilmu laduni. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah membimbing manusia melalui cahayanya. Cahaya itu adalah cahaya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu sudah ada di dalam diri kita. Sesungguhnya itu adalah karunia yang nyata, dan sudah nyata karunia itu sudah melekat pada kita. Namun karunia itu banyak diabaikan oleh umat-umat, padahal sudah melekat pada dirinya, tinggal menggunakan karunia itu. Menggunakan karunia ini tidak sembarang-sembarang mendapatkan pelajaran seperti ini. Karunia ini adalah disebut ilmu sir, ilmu rahasia. Ilmu sir ini ada amalan dan ada ijazah amalannya. Ini biasanya diperoleh dari mursyid atau katakanlah waliyah mursyida, yaitu penerus-penerus daripada baginda Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW menurunkan warisan ilmu, menurunkan permata ilmu, itu adalah permata ilmu sir. Dan ilmu sir ini di kalangan para ulama, di kalangan para kiai-kiai adalah suatu ilmu yang dipandang adalah suatu ilmu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kalangan dan sangat tinggi di kalangan para pengkaji ilmu. Syukur alhamdulillah bahwa sesungguhnya ilmu sir ini telah kita diajari oleh mursyid tercinta kita Muhammad Arabi. Beliau sesungguhnya dididik langsung oleh baginda Rasulullah, sehingga ketika berbicara tentang sanad, maka sanad yang langsung terhubung kepada baginda Rasulullah,
tanpa mengabaikan daripada guru-guru beliau, tanpa mengabaikan daripada rahmat-rahmat daripada guru-guru beliau dan doa-doa guru beliau. Inilah yang dikatakan bahwa ketika engkau ingin menghadap kepada baginda Rasulullah tanpa melalui pintu mursyidmu, maka engkau tidak akan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Rasulullah memberikan kepercayaan kepada kekasihnya, yaitu Mursyid Muhammad Arabi, bahwa di zaman ini telah hadir dan telah lahir seorang wali besar yang merupakan pintu untuk menuju ke baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya permata ini telah diturunkan di akhir zaman ini. Permata ini nyata dipandang dan tak ada yang boleh membantahnya, karena kalam-kalamnya memang adalah kalam-kalam hak, yang sesungguhnya memang kalam itu adalah atas bimbingan Rasulullah, sehingga tidaklah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka itulah dikatakan bahwa bersyukurlah ketika orang-orang tauhid hakiki mendapati ini, dan merugilah mereka yang mengabaikan karunia-karunia yang sangat besar ini. Karena karunia ini adalah karunia langsung dari baginda Rasulullah. Kami tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak. Kami tidak peduli mereka yakin atau tidak. Sesungguhnya itu adalah urusan mereka. Urusan kami yakin dan kami sudah membuktikan terhadap ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada kami. Dan ajaran-ajaran itu adalah hak. Ajaran-ajaran itu adalah nyata, bahwa sesungguhnya inilah yang disebut daripada ilmu hidayah. Sesungguhnya Allah mengajar manusia melalui perantaraan kalamnya, dan kalam yang diajarkan ada melalui kalam yang diam, tiada huruf dan tiada suara. Itulah disebut daripada kalam diam. Itulah dia disebut ilmu sirullah, ilmu rahasia Allah yang Allah letakkan di dalam tiap-tiap diri manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesungguhnya ilmu batin ini adalah ilmu yang sangat langka. Ilmu batin, ilmu hidayah ini adalah ilmu yang sangat langka. Dan tafakurnya pun bukan tafakur sembarang-sembarang, bahwa ilmu tafakur ini juga diajari oleh baginda Rasulullah kepada mursyid kita. Baginda Rasulullah mengajari mursyid kita dengan cara-cara tafakur, bahwa sesungguhnya tafakur ini adalah ilmu para kekasih Allah. Beberapa dari kalangan umat begitu merindukan, orang-orang yang jauh merindukan untuk mendapatkan kalam-kalam sir ini, begitu jauh untuk mendapatkan pengetahuan tafakur ini. Namun mengapa di antara orang-orang yang dekat justru malah menjauh? Semua itu tak bisa disalahkan, karena sesungguhnya itu juga semua adalah hidayah Allah. Namun yang sangat disayangkan, mengapa mereka melalaikan karunia-karunia berupa hati nur ini? Mengapa mereka melalaikan ilmu-ilmu yang sangat langka ilmu ini? Mengapa mereka melalaikan ilmu-ilmu permata ini? Bahwa sesungguhnya permata, sebenar permata ada di dalam diri manusia. Itulah yang disebut ibaratnya miskat, tidak di timur, tidak di barat, tetapi fikum Rasulullah. Sesungguhnya di tengah-tengah diri kamu ada cahaya nur Muhammad Rasulullah yang membimbing kepada jalan yang lurus. Siapa ingin mendapat bimbingan jalan yang lurus, maka ikutilah cahaya baginda Rasulullah yang telah diajarkan mursyid kita. Bahwa pengajaran itu juga sesungguhnya dari baginda Muhammad bin Abdullah Rasulullah, paripurna daripada cahaya nur Muhammad yang tersahir dalam ini. Telah datang cahaya atasmu. Ketika cahaya itu datang, maka ikutilah bimbingan cahaya itu. Ketika waliyah mursyida telah datang di akhir-akhir zaman ini, maka ikutilah waliyah mursyida itu. Sesungguhnya mereka itu adalah tali Allah yang diturunkan ke muka bumi ini, yang diturunkan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, bahwa hamba-hambanya mestilah diselamatkan dari berbagai kebincangan dunia. Sesungguhnya percaya saja kepada nur Muhammad itu adalah suatu keselamatan, apalagi memasuki dan menjiwai daripada cahaya-cahaya nur Muhammad. Maka sesungguhnya karunia rahmat, karunia syafaat akan mendapatkan bagi yang menjiwai tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu ma'rifatullah yang dikaji melalui cahaya diri, semoga
umat-umat bisa merasakan bahwa sesungguhnya pengajaran-pengajaran ilmu yang hakiki, pengajaran-pengajaran yang suci itu ada di dalam diri kita sendiri. Mengapa mencari di luar? Sekalipun engkau mencari di luar, engkau tidak akan menemukan, karena dia adanya di dalam. Dia meliputi luar dan dalam. Tidak di dalam, tidak bertempat di dalam, tidak bertempat di luar. Sesungguhnya dia meliputi sahir batin manusia, ibarat kapas yang ada di dalam air, diliputi oleh air dan secara sahir dan batin. Sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu, kata Allah di dalam kalam-kalamnya di Al-Quran. Sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu, bahwa kita ini adalah sesuatu di dalam jasad kita ini ada darah, ada sel-sel, sesungguhnya itu pun diliputi. Maka itu umat-umat mesti kembali menjiwai daripada cahaya dirinya, agar mendapat bimbingan dari cahaya dirinya, agar mendapat pengajaran dari cahaya dirinya, bahwa sesungguhnya hakikat diri manusia itu adalah diri nur, ibarat es berdirikan air, dan asal es adalah air. Sekalipun es itu beragam bentuk, beragam warna, tetapi sesungguhnya hakikat daripada diri es adalah air. Demikian pula umat-umat ini sesungguhnya dicipta dari diri yang satu, yaitu diri Nur Muhammad. Segala sesuatu tercipta dari Nur Muhammad. Maka hakikat daripada diri ini adalah hakikat Nur Muhammad. Siapa yang mengenal asal dirinya, maka akan mengenal jalan kembalinya. Maka itulah yang diseru, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku beserta hati yang ridho dan diridhoi. Janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang mati itu di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Sesungguhnya kita ini dari Allah, maka mestilah kita berjuang untuk kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda Rasulullah terlebih dahulu mencintai kita. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, Allah ya Nabi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.